Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan materi mata pelajaran matematika kelas 9. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang materi bentuk akar. Sebelumnya kan kita sudah membahas perpangkatan, operasi perpangkatan, terus notasi ilmiah, dan sekarang dilanjutkan dengan materi bentuk akar. Nah, bentuk akar ini ada hubungannya dengan bentuk pangkat, di mana jika B pangkat N sama dengan A, kita bisa mengubah bentuk pangkat ini menjadi bentuk akar. Nah, jadi bentuk pangkatnya B pangkat N sama dengan A, bentuk akarnya itu berubah menjadi akar N dari A, ya. Akar N dari A sama dengan B, artinya yang di dalam akar adalah hasil dari perpangkatan, dan hasil dari akar itu adalah basis dari pangkat. Contohnya seperti apa? Misal, contoh 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 adalah 1, diperoleh dari 1 kali 1. Bentuk akarnya seperti apa? Akar hasilnya adalah 1, artinya akar 1 sama dengan 1. Terus 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2, hasilnya 4. Artinya bentuk pangkatnya adalah akar 4 adalah 2. Pak, kenapa di sini tidak ditulis angka 2? Nah, di dalam ilmu matematika, jika perpangkatan 2, bentuk akarnya itu hanya akar saja tanpa ada bilangan di samping akarnya. Terus 3 pangkat 2 sama dengan 9, bentuk akarnya artinya 9. Akar 9 sama dengan 3. 9 pangkat 2 sama dengan 81. Bentuk pangkatnya adalah akar 81 sama dengan 9. 15 pangkat 2 sama dengan 225. Bentuk pangkatnya menjadi akar 225 sama dengan 15. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Negatif 3 pangkat 3 itu artinya negatif 3 dikali negatif 3 positif 9. Positif 9 dikali negatif 3 negatif 27. Penulisan akarnya adalah akar 3 dari negatif 27 adalah sama dengan negatif 3. Nah, seperti itu. Jadi kalau pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya, dia ada angka muncul di depan akarnya ini. Tapi kalau pangkat 2 tidak ada angka yang muncul di atas itu. Disepakati bahwa jika akar saja tidak ada angka di depan akar, itu artinya perpangkatan 2. Nah, kita lanjutkan. 8 pangkat 3 512, artinya akar 3 dari 512 adalah 8. Terus akar 4 dari 81 adalah 3. Yang terakhir, akar 5, ya kan? Akar 5 dari 32 adalah 2. Seperti itu guys untuk konsep bentuk akar. Oke, ini tadi dari bentuk pangkat menjadi bentuk akar. Sekarang Bapak balik. Bentuk akar, kalian sebutkan bentuk pangkatnya. Oke. Misal akar 25. Akar 25 berapa? Ya, betul sekali. Akar 25 adalah 5 karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, misal lagi. Akar 3 dari 64. Akar 3 dari 64 berapa? Berarti kamu fokusnya ke perpangkatan 3. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 64? Adalah 4. Karena 4 pangkat 3 itu adalah 64. Dan seterusnya. Seperti itu ya guys untuk konsep bentuk akar. Selanjutnya sifat-sifat bentuk akar. Nah, jadi untuk bentuk akar ada sifat-sifat yang dimilikinya, ada 6, di mana yang pertama, akar N dari A pangkat N menghasilkan A. Yang kedua, akar N dari A kali B. Nah, A kali B akarnya di dalam bentuk perkalian, artinya akarnya ini bisa dipisah menjadi akar N dari A, akar N dari A dikali akar N dari B. Seterusnya akar N
akar N A per B itu bisa penulisannya diubah menjadi akar N A dibagi akar N dari B. Akar N berakar lagi di dalam, berarti akar N, akar M dari A itu bisa diubah menjadi N dikali M ya, N dikali M akar dari A. Terus akar MN dari A pangkat MP itu sama-sama M, itu berubah menjadi bentuknya menjadi akar N dari A pangkat P. Dan yang terakhir, jika akar N dari A pangkat M dikali akar N dari B pangkat P itu sama dengan akar N dikali akar N dari A pangkat M dikali B pangkat B, seperti itu. Kita lanjut. Oke. Untuk sifat-sifat akar tadi dapat kalian diingat saja ya, diingat sifat-sifatnya. Sifat-sifat itu nanti berguna dalam menyelesaikan operasi dalam bentuk akar. Ada operasi tambah, kurang, ada operasi bagi, dan operasi kali. Operasi hitung yang pertama pada bentuk akar yaitu penjumlahan dan pengurangan ya. Suatu akar dapat ditambah dan dikurang jika bentuk akarnya sejenis. Nah, jika B akar M dari A ditambah C akar M dari A sama dengan, nah itu sama-sama akar A ya. Jadi ini sejenis. Dalam akarnya ini sejenis. Angka di dalam akarnya sejenis baru bisa ditambah bilangan bulat. Ini B dan C adalah bilangan bulat yang berada di depan akar. Jadi bisa ditambah bilangan bulatnya. Terus akarnya tetap. Seperti itu juga dengan kurang. Syaratnya adalah akarnya harus sejenis, artinya harus sama. Jika tidak sama, tidak bisa kita tambah dan tidak bisa kita kurang. Contohnya seperti apa? 3 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurang 4 akar 3. Kalian lihat, di sini sama-sama akar 3. Artinya karena akarnya sudah sejenis, bilangan bulat yang berada di depan akar bisa kalian tambah dan bisa kalian kurang. Artinya penjumlahan dari bentuk akar ini adalah 3 ditambah 6 dikurang 4. 3 tambah 6 9 dikurang 4 5. Hasilnya adalah 5 akar 3. Jadi ini akarnya sejenis, yaitu sama-sama akar 3. Lalu bisa diselesaikan, ditambahkan bilangan bulat yang di depan akar. 3 tambah 6 9 dikurang 4 5 akar 3. Contoh berikutnya. 2 akar 3 ditambah 2 akar 7 dikurang 5 akar 7. Nah, di sini untuk contoh yang ini ada akar yang sama dan ada akar yang tidak sama. Yang sama yang mana? Yang ini. Artinya 2 dikurang 5 saja yang bisa diselesaikan. Terus 2 akar 3-nya seperti apa? 2 akar 3-nya jangan ditambahkan dengan 2 akar 7 dan dikurang 5 akar 7. Tetap dia. Jadi tetap 2 akar 3. Kenapa tidak bisa ditambahkan, Pak? Karena bentuk akarnya itu beda. Di sini sama-sama akar 7 sedangkan di sini cuma akar 3. Kecuali di sini bentuknya akar 7 baru bisa kalian tambah. Jadi 2 akar 3 ini tetap, yang bisa diselesaikan adalah 2 dikurang 5. 2 dikurang 5 adalah negatif 3. Berarti min 3 akar 7. Nah, setelah itu apakah ini bisa diselesaikan? Tidak bisa karena akarnya tidak sejenis. Jadi bentuk sederhananya adalah 2 akar 3 dikurang 3 akar 7. Lanjut guys, untuk operasi berikutnya yaitu pembagian dan perkalian. Perkalian atau pembagian akar itu caranya seperti apa? Nah, untuk pembagian dan perkalian bentuk akar, yang dikali atau yang dibagi itu adalah akar dengan akar, bilangan bulat dengan bilangan bulat. Jangan kamu kalikan bilangan bulat dengan akarnya, beda caranya. Nah, misal B akar M dari A dikali C akar M kali D. Nah, yang dikalikan B kalikan ke C, ya kan? B dikali dengan C, terus akar A kamu kalikan dengan akar D. Jangan B dikali akar D, akar A dikali C. Nah, itu salah. Jadi bilangan bulat kalikan dengan bilangan bulat, akarnya kamu kalikan dengan akar. Seperti itu juga untuk pembagian. Nah, langsung ke contoh.
Contoh yang pertama, 4 akar 3 dikali 5 akar 2. Nah, bilangan bulat yang di depan akar kamu kalikan dengan bilangan bulat yang di depan akar. Artinya 4 dikali 5 hasilnya 20. Terus akarnya yang kamu kalikan. Akar 3 dikali akar 2 adalah akar 6. Akar 6 berapa? Apakah bisa dikeluarkan dari akar? Tidak bisa. Artinya adalah 20 akar 6. Hasil dari 4 akar 3 dikali 5 akar 2. Contoh berikutnya, 5 akar 15 M kuadrat dibagi 5 akar 3 M kuadrat. Nah, di sini bilangan di depan akar kamu bagi dengan bilangan di depan akar, terus yang di dalam akar kamu bagi dengan yang di dalam akar. Nah, 5 dibagi 5 1, artinya habis ya 1. Terus akar 15. Nah, di sini sebenarnya M kuadrat ini bisa keluar dari akar karena di sini akar kuadrat, terus di sini M pangkat 2. Masih ingat sifat apa tadi? Yang perkalian tadi ya, kita pisah aja ya. 15 akar 15 dikali akar M pangkat 2 per akar 3 dikali akar M pangkat 2. Nah, di sini bisa akar M pangkat 2 dibagi akar M pangkat 2 yaitu 1. Terus akar 15 dibagi akar 3 berarti 15 akar 3. Nah, penulisannya bisa seperti ini. Akar 15 dibagi 3. Berapa hasilnya? 15 bagi 3 5. Artinya adalah hasilnya akar 5. Jadi 5 akar 15 M pangkat 2 dibagi 5 akar 3 M pangkat 2 hasilnya adalah akar 5. Oke guys, kita lanjutkan materi selanjutnya. Materi selanjutnya menyederhanakan bentuk akar. Nah, menyederhanakan bentuk akar ini sangat berguna dalam menyelesaikan operasi hitung yang tadi ya, tambah, kurang, bagi, kali. Karena tidak semua soal itu seperti penjumlahan dan pengurangan, tidak semua soal itu akarnya terus sama ya. Soal itu tidak selalu akarnya dibentuk menjadi sama, tetapi bisa bisa diubah menjadi tidak sama, tapi nanti kita sederhanakan ternyata bentuk akarnya menjadi sama. Nah, bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Cara menyederhanakan bentuk akar yaitu mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi 2 bilangan. Bilangan yang pertama dapat diakarkan, artinya dapat dikeluarkan dari akar, dan bilangan kedua tidak dapat diakarkan. Jadi dapat diakarkan itu artinya kalau misalnya akar kuadrat berarti yang di dalam akar harus bilangan kuadrat agar dapat diakarkan. Tapi kalau misalnya akar 3 berarti bilangan yang di dalam akar 3 itu adalah harus yang bilangan berpangkat 3 baru bisa dapat kita akarkan. Tapi jika tidak memenuhi syarat itu berarti tidak dapat diakarkan. Bagaimana contohnya? Simak beberapa contoh yang akan Bapak sajikan. Contoh yang pertama, akar 128. Kalian lihat akarnya itu adalah akar kuadrat. Artinya 128 itu kalian harus ubah menjadi 2 bilangan, di mana bilangan pertama tadi dapat diakarkan dan bilangan kedua tidak dapat diakarkan. Kalian cari bilangan yang dapat diakarkan karena di situ akar kuadrat, artinya 128 itu salah satu bilangannya harus bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu apa? Bilangan hasil dari perpangkatan 2. Nah, ini adalah bilangan-bilangan kuadrat 1, 4, 9, 16, 25, 36, 81 dan seterusnya merupakan hasil dari perpangkatan 2. Nah, kalian cari kira-kira 128 itu bilangan kuadrat yang mana yang jika dikalikan dengan bilangan yang kedua, bilangan kedua itu yang tidak dapat diakarkan menghasilkan 128. Ya, betul sekali, bilangan 64. 64 dikali berapa menghasilkan 128? Ya, menghasilkan dikali 2, artinya akar 128 ini adalah akar 64 dikali 2. Nah, penulisannya bisa seperti ini, akar 64 dikali akar 2. Akar 64 berapa? Nah, ternyata 64 itu bentuk dari 8 pangkat 2, artinya akar 64 adalah 8. Akar 2-nya tetap. Nah, jadi akar 128 bentuk sederhananya adalah 8 akar 2.
Sekarang akar 75. Akar 75. Sekarang kalian cari, karena di sini akar kuadrat, kalian cari bentuk perpangkatan 2 yang bisa menghasilkan 75. Yang kita gunakan adalah 25. 25 dikali berapa untuk menghasilkan 75? Dikali 3. Artinya akar 75 ini bisa kita jabarkan adalah 25 dikali 3. Akar 25 dikali akar 3. Akar 25 berapa? 25 itu kan, akar 25 kan hasil dari 5 pangkat 2. Artinya akar 25 itu adalah 5. Hasilnya adalah 5 akar 3, sisa akar 3. Jadi ini bilangan yang dapat diakarkan dan ini bilangnya tidak dapat diakarkan. Yang bisa diakarkan keluar dari akar menjadi bilangan bulat. Terus akar yang tidak dapat diakarkan tetap bentuk akar. Contoh selanjutnya, nah di sini tadi untuk gunanya menyederhanakan bentuk akar, karena soal itu tidak selalu sudah disajikan bentuk akarnya sama, tapi harus disederhanakan terlebih dahulu. Contohnya 3 akar 12 ditambah 2 akar 3. Nah di sini kan akarnya tidak sama nih ya. Di sini akar 12, di sini akar 3. Bisa kita sederhanakan terlebih dahulu. Setelah kita sederhanakan, bentuk akarnya sejenis. Nah, seperti apa? Sekarang kamu lihat akar 12. Akar 12 karena di sini akar kuadrat, berarti fokusnya ke pangkat perpangkatan 2. Yang bisa menghasilkan 12 yang mana? Ya, 4. Artinya 3 akar 4 dikali 3 yang menghasilkan 12 ditambah 2 akar 3. Yang bisa keluar dari akar yang mana? Akar 4. Akar 4 berapa? Akar 4 adalah 2. Nah, jadi 3 dikali 2. 2 ini tadi dari hasil dari akar 4. Nah, 2 akar 3. Akar 3 dari mana? Dari sisa yang bilangan kedua yang tidak dapat diakarkan. Terus ditambah 2 akar 3. Bapak ulangi, akar 4. Nah, di sini tadi akar 12 kita jabarkan menjadi 4 dikali 3. Akar 4 keluar dari akar yaitu 2. 2 ini akan mengalih ke 3 yang di depan ini. Ya, jadi 3 dikali 2 berapa? 6. 6 akar 3 ditambah 2 akar 3. Nah, ternyata akarnya sejenis. Lalu bisa kalian proses. Di sini operasinya tambah, artinya 6 tambah 2 adalah 8. Jadi hasil dari 3 akar 12 ditambah 2 akar 3 adalah 8 akar 3. Cerai guys, seperti itu untuk materi bentuk akar. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.